Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas perusahaan Lotemart. Kajian perusahaan Lotemart kita dari pertama visi misi, budaya, sistem kinerja, pasar persaingan, total aset, dan keuntungan per tahun. Yang pertama yaitu visinya. Visi Lotemart bagi kami, komitmen adalah kunci utama dalam hubungan kerjasama yang profesional dan bertanggung jawab. Lotte Grosir dan Lotte Mart Hypermart ingin menjadi yang terdepan dalam menyediakan kebutuhan usaha untuk para pelanggan profesional dan juga dalam memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Untuk itu, kami selalu menjaga hubungan baik kami dengan berbagai pihak, internal dan khususnya eksternal demi berjalannya manajemen strategi perusahaan yang baik. Berikut dari visinya Lotte Mart. Misinya, Lotte Grosir hadir dalam memenuhi kebutuhan mitra usaha menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga bersaing, sehingga bisa membantu, melayani, serta mengembangkan para pemilik usaha kecil dan menengah di Indonesia. Lotte Mart Hypermarket bergerak menjadi perusahaan yang berkembang dengan cepat dan dikagumi melalui penyediaan produk terpercaya yang membawa kebahagiaan dan menciptakan nilai baru untuk mendapatkan konsumen serta memberikan kenyamanan dalam berbelanja dalam upaya melakukan bisnis jangka panjang di Indonesia. Ya, jadi budaya perusahaan Lotte Mart adalah dengan mempunyai titik tujuan budaya perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai lebih besar melalui seluruh anggota membagi hati dan ide. Lotte sedang menciptakan budaya penciptaan nilai Lotte yang meningkatkan kebahagiaan karyawan melalui menghormati lifestyle yang berbeda. Nilai perusahaan melalui fusi dan inovasi, berbagai pikiran, nilai sosial melalui tinggal bersama dengan berbagai orang yang bersangkutan. Oke, selanjutnya adalah sistem kerja. Siklus diterapkan di divisi GMS atau General Merchandise untuk membantu para staf dalam mengelola produk pada toko. Siklus mempunyai beberapa tahap yang harus dikerjakan. Tahap siklus tersebut adalah kebersihan, display atau penataan barang, rail card atau harga barang, pemeriksaan tanggal kadaluarsa, arrow atau arah petunjuk letak barang, numbering atau nomor barang, dan stok barang. Ketujuh tahap siklus tersebut wajib dikerjakan secara berurutan sehingga dapat memberikan dan menciptakan lingkungan belanja yang bersih, nyaman, dan dapat menarik perhatian para pelanggan untuk berbelanja di PT Lotte Mart. Saya ingin menjelaskan tentang persaingan Lotte Mart. Pasar persaingan. Persaingan saat ini begitu berat, apalagi bagi Lotte Mart yang baru meramaikan kompetisi sejak 2010. Sebagai merek baru, perusahaannya membutuhkan dana yang kuat untuk mendukung ekspansi. Dirinya juga terus meningkat competitiveness pada pelanggan dengan memberikan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, fokus Lotte Mart tidak hanya kepada kebutuhan pelanggan dan supplier. Dari sisi pelanggan tentunya dengan harga yang kompetitif akan terus berbelanja, dan dari sisi supplier stok barang tidak akan berkurangan. Selain juga ada sisi perbankan yang bisa membiayai ekspansi atau memberikan solusi-solusi pembayaran ke supplier. Saya akan menjelaskan tentang total aset pada Lotte Mart. Yang pertama, laporan keuangan neraca. Pada tahun 2021 total asetnya sebanyak 83.040. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 79.362, dan total utang pada akhir 2021 sebanyak 33.751, sedangkan akhir 2020 sebanyak 29.014. Dan total ekuitas pemegang saham pada akhir tahun 2021 sebanyak 54.005, dan akhir tahun 2020 sebanyak 49.290. Lalu laporan posisi keuangan terpisah. Pada akhir tahun 2021 total aset sebanyak 83.040. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 79.362, sedangkan
Total utang pada akhir 2021 sebanyak 33.751 dan akhir tahun 2020 sebanyak 29.014. Total ekuitas pemegang saham pada akhir tahun 2021 sebanyak 54.005 dan akhir tahun 2020 sebanyak 49.290. Laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2021, pendapatan operasional sebanyak 2.514, laba rugi operasional sebanyak 1.121, laba rugi bersih setengah tahunan sebanyak minus 364, penghasilan komprehensif lainnya sebanyak 13, dan total pendapatan atau kerugian komprehensif atau rugi sebanyak minus 350. Pada akhir 2020, pendapatan operasional sebanyak 2.905, laba rugi operasional sebanyak 1.635, laba rugi bersih setengah tahunan sebanyak minus 3.071, penghasilan komprehensif lain sebanyak minus 14, dan total pendapatan atau kerugian komprehensif sebanyak minus 3.085. Dan yang terakhir, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun 2021 dalam kategori penjualan sebanyak 99.249, laba rugi operasional sebanyak 2.164, laba rugi bersih setengah tahunan sebanyak 1.504, kepentingan pengendali sebanyak 3.066, kepentingan non pengendali sebanyak minus 1.582, pendapatan komprehensif lain sebanyak 3.465, dan total pendapatan komprehensif pada tahun 2021 sebanyak 4.969. Lalu pada tahun 2020, kategori penjualan sebanyak 90.866, laba rugi operasional sebanyak 1.562, laba rugi bersih setengah tahunan sebanyak minus 2.389, kepentingan pengendali sebanyak minus 1.984, kepentingan non pengendali sebanyak minus 405, pendapatan komprehensif lain sebanyak minus 759, dan total pendapatan komprehensif pada tahun 2020 sebanyak minus 3.148.